Shalom, perkenalkan nama saya Mega Putri Jelita Halawa. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen semester 1 Grup B. Pada video kali ini saya akan menjawab soal dari UTS atau ujian akhir semester. Yang menjadi soal pertama, apakah yang dimaksud dengan manajemen sebagai sebuah ilmu dan seni? Manajemen sebagai ilmu berarti manajemen memiliki landasan teori, konsep, prinsip, dan metode ilmiah yang dapat dipelajari, diuji, serta dikembangkan secara sistematis. Ilmu manajemen membahas fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan manajemen sebagai seni berarti manajemen berkaitan dengan keterampilan, kreativitas, intuisi, dan kebijaksanaan seorang pemimpin dalam menerapkan teori manajemen sesuai dengan situasi dan kondisi nyata. Setiap pemimpin memiliki gaya dan pendekatan yang berbeda dalam mengelola organisasi, sehingga dibutuhkan seni dalam berkomunikasi, memotivasi, dan mengambil keputusan. Dengan demikian, manajemen merupakan perpaduan antara ilmu yang bersifat teoritis dan seni yang bersifat praktis dalam mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Soal yang kedua, bagaimana organisasi pendidikan seperti sekolah dapat beroperasi dengan baik? Organisasi pendidikan dapat beroperasi dengan baik apabila menjalankan fungsi manajemen secara optimal, yaitu 1. Menjalankan perencanaan atau planning yang menyusun visi, misi, tujuan, program kerja, dan strategi pendidikan secara jelas. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing yang memberikan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara proporsional kepada seluruh warga sekolah. Yang ketiga, pengarahan atau actuating. Kepala sekolah memotivasi, membimbing, dan mengarahkan guru serta tenaga kependidikan agar bekerja secara maksimal. Dan yang terakhir, yang keempat, pengawasan atau controlling yang melakukan evaluasi dan supervisi terhadap pelaksanaan program sekolah. Selain itu, sekolah harus memiliki kepemimpinan yang efektif, komunikasi yang baik, kerjasama tim, pengelolaan sumber daya yang tepat, serta budaya sekolah yang kondusif. Soal yang ketiga, jelaskan perbedaan manajemen pendidikan dan manajemen pendidikan Kristen. Manajemen pendidikan adalah proses pengelolaan seluruh sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara umum, baik di sekolah, negeri maupun swasta, tanpa menitik beratkan pada nilai agama tertentu. Sedangkan manajemen pendidikan Kristen adalah proses pengelolaan pendidikan yang berlandaskan iman dan nilai-nilai Kristen dengan menjadikan Kristus sebagai pusat pendidikan. Tujuan utamanya bukan hanya mencapai akademik, tetapi juga membentuk karakter Kristiani. Soal yang keempat, ada implementasi penerapan 14 prinsip manajemen Henry Fayol di sekolah. Yang pertama, division of work atau pembagian kerja. Guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan tenaga kependidikan memiliki tugas sesuai keahlian masing-masing. Yang kedua, authority and responsibility atau wewenang dan tanggung jawab. Kepala sekolah memiliki wewenang mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas kemajuan sekolah. Yang ketiga, disiplin, penerapan tata tertib sekolah bagi guru, siswa, dan staf untuk menciptakan ketertiban. Yang keempat, unity of command atau kesatuan perintah. Guru dan staf hanya menerima perintah dari satu atasan langsung, misalnya kepala sekolah. Yang kelima, unity of direction atau kesatuan arah. Seluruh kegiatan sekolah diarahkan pada visi dan misi sekolah yang sama. Yang keenam, subordination of individual interest atau kepentingan umum di atas pribadi. Kepentingan sekolah lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi guru atau staf.
Yang ketujuh, remuneration atau balas jasa. Guru dan staf mendapatkan gaji dan tunjangan sesuai aturan sebagai motivasi kerja. Yang kedelapan, centralization atau sentralisasi. Keputusan strategi berada di tangan kepala sekolah dengan mempertimbangkan masukan dari guru. Yang kesembilan, scalar atau chain atau rantai komando. Alur komunikasi dari kepala sekolah, wakil guru, siswa berjalan secara jelas. Yang ke-10, order atau keteraturan. Penataan ruang kelas, administrasi, dan jadwal pelajaran dilakukan secara teratur. Yang ke-11, equity atau keadilan. Perlakuan adil terhadap guru, staf, dan siswa tanpa diskriminasi. Yang ke-12, stability of tenure of personnel atau stabilitas jabatan. Guru tidak sering dipindahkan agar kinerja dan mutu pembelajaran terjaga. Yang ke-13, inisiatif. Guru didorong untuk berinovasi dalam metode pembelajaran. Yang ke-14, esprit de corps atau semangat kebersamaan yang menumbuhkan kerjasama dan solidaritas antar warga sekolah. Soal yang kelima, perbedaan 3 level sektor atau bidang kajian manajemen pendidikan. Yang pertama, level makro, yaitu untuk mengkaji kebijakan pendidikan nasional. Yang kedua, melibatkan pemerintah pusat atau undang-undang kurikulum nasional. Dan yang terutamanya fokus pada sistem pendidikan secara luas. Yang kedua, level meso, yang mengkaji pengelolaan pendidikan di tingkat daerah atau lembaga. Pertama, melibatkan dinas pendidikan dan yayasan. Yang kedua, fokus pada implementasi kebijakan di wilayah atau institusi. Yang ketiga, level mikro, yang mengkaji manajemen pendidikan di tingkat sekolah atau kelas. Yang kedua, melibatkan kepala sekolah dan guru. Dan yang ketiga, fokus pada proses pembelajaran dan pengelolaan sekolah. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup pelaku dan fokus pengelolaan. Soal yang keenam, model manajemen pendidikan dan model kepemimpinan yang berkaitan. Pertama, model manajemen klasik, yang dimana menekankan struktur, aturan, dan hierarki. Yang kedua, model kepemimpinan otoriter, pemimpin mengambil keputusan secara terpusat. Yang kedua, model manajemen human relations atau yang menekankan hubungan manusia dan motivasi kerja. Model kepemimpinan demokratis, pemimpin melibatkan guru dan staf dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, model manajemen sistem, di mana sekolah dipandang sebagai sistem yang saling terkait. Model kepemimpinannya partisipatif, pemimpin mengordinasikan seluruh komponen sekolah. Yang keempat, model manajemen berbasis sekolah atau MBS, memberikan otonomi kepala sekolah atau model kepemimpinannya transformasional, pemimpin menjadi agen perubahan dan inspirator. Yang kelima, model manajemen mutu terpadu yang berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan, ini mana model kepemimpinannya visioner, pemimpin memiliki visi jangka panjang dan fokus pada kualitas. Terima kasih.